Shalom. Ya, puji Tuhan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab, Kitab Wahyu pada hari ini, Rebo tanggal 21 Oktober 2020. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang mengikuti ibadah secara online, baik siaran langsung dan tunda, kami ucapkan selamat mengikuti, baik yang di dalam dan di luar negeri. Kami ucapkan selamat bergabung. Kita bangkit berdiri, kita angkat puji-pujian sebuah lagu dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikianlah Tuhan, mereka yang berada dalam tangan-Mu. Kau tidak pernah membiarkan kami goyah sedikit pun Tuhan. Di dalam iman kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang menopang kehidupan kami. Di dalam tangan-Mu kami akan kuat dalam menghadapi apapun di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Engkau juga urapi hamba-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengusir kuasa nasir, kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami. Kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah biskupnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita angkat puji-pujian dengan sukacita, besarkan nama Tuhan.
angkat kembali puji-pujian Akulah kepunyaan Tuhan sendiri. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Kita ini miliknya Tuhan. Setiap kita memiliki barang pasti dirawat, dijaga, dipelihara. Itu baru barang. Apalagi manusia, ya. Katakanlah kita punya anak, kita punya suami, punya istri, cucu, ya, pasti diperhatikan, dipelihara, ya. Begitu juga Tuhan terhadap kita. Kita adalah miliknya Tuhan sendiri. Kita sudah dibeli dengan harga tunai, dengan harga yang tertinggi, dengan darah Yesus yang tidak bercacat celah. Ya, ini dulu di toko ini, toko kacamata. Setelah saya beli, jadi milik saya. Saya rawat, saya jaga, saya pelihara, ya, karena milik saya. Ya, begitu juga kita sebagai miliknya Tuhan. Dialah yang merawat kita, memelihara kita, menjaga kita, supaya kita merasa aman. Terutama di tengah pandemi ini, kita merasa aman. Ya, itu janji Tuhan. Dia akan melindungi kita dari segala mara bahaya, sehingga kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, nyanyian terakhir kita nyanyikan nyanyian Firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan
setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kur, dengan Sayapku kita katakan, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku. tibalah waktunya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, suara-Mu yang lembut, yang bisa menghapus air mata kami, memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan, kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, memberikan kepada kami petunjuk bagi yang tersesat, bahkan membuka bagi kami pintu-pintu keselamatan, pertolongan sesuai dengan kebutuhan kami. Dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah ini, baik secara langsung dan tunda, kami mohon supaya urapan-Mu turun atas kami semua, sehingga kami merasakan kuat kuasa firman-Mu yang menjamah kami, memberkati kami, menyembuhkan kami, memberi kepada kami kekuatan baru. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dan mengikuti ibadah ini pada hari Rabu tanggal 21 Oktober ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online juga selamat bergabung. Kita akan mendengarkan dulu firman Allah ya mengenai Kitab Wahyu pasal yang ke-6, yaitu kitab yang termeterai. Dimeterai artinya disegel. Disegel, dimeterai. Seperti kalau saudara punya meteran listrik, ada di situ segelnya. Ya, itu tidak boleh dibuka. Ya, kalau dibuka nanti salah ya. Nah, jadi Alkitab ini juga ya termeterai, dimeterai artinya ditutup. Ya, tidak boleh dibuka. Tapi kalau tidak terbuka berarti bagi kita kitab itu tertutup. Kalau tertutup berarti kita tidak bisa membacanya, tidak mengerti isinya. Ya, jadi
perlu buku atau kitab suci ini dibuka. Yang layak membuka kitab ini hanya satu. Itulah anak domba Allah. Anak domba yang sudah tersembelih. Itulah Tuhan Yesus. Ya, kalau dalam kitab Wahyu sering nama Tuhan Yesus itu disebut anak domba. Anak domba. Lebih sering disebut anak domba. Domba itu bicara soal kelemah lembutan. Amin. Soal kelemah lembutan. Lemah lembut. Ya, Yesus berkata, aku ini lemah, lembut dan rendah hati. Itu sebabnya dia mengundang semua orang yang berletih lesu dan berpikulan berat. Banyak pikulannya atau sedikit? Halo? Banyak pikulannya atau sedikit? Hei, banyak pikulannya atau sedikit? Banyak ya. Banyak pikulannya. Pikulan itu ada berapa? 2, satu di muka, satu di belakang. Yang di muka masa depan, yang di belakang masa lalu. Mana lebih berat, masa lalu dengan masa depan? Hah? Mana lebih berat, masa lalu dengan masa depan? Sama ya. Masa lalu masih banyak ya. Ada keuangan belum beres, ya kan? Masalah lalu, ya. Masa depan juga dipikirkan, ya. Jadi hidup manusia itu, ya, masa lalu sudah berlalu, tapi masa depan harus dilalui. Makanya Allah kita itu adalah Allah yang masa lalu juga Allah masa depan. Amin. Amin. Jadi Tuhan kita adalah Allah masa lalu dan masa depan. Ya, jadi dia itu tetap sama dulu, maksudnya masa lalu dan yang akan datang. Amin. Yesus Kristus tetap sama dulu dan hari esok sampai selama-lamanya. Jadi dalam tangan dialah hidup kita. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Maka serahkanlah masa remajamu, masa mudamu, masa tuamu, nikahmu, ya, masa kanak-kanak, serahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Dia memiliki kita. Kalau Dia memiliki kita, pasti Dia bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Amin. Jadi harus ada yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Yang bertanggung jawab untuk keselamatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Dia bertanggung jawab untuk keselamatanmu. Termasuk di masa pandemi ini, Dia akan buktikan Dia mampu melindungi saudara, menyelamatkan saudara. Amin. Ingatlah, dunia akan semakin sulit, semakin sukar, semakin berat. Semakin sukar atau semakin gampang? Semakin mudah atau semakin gampang? Hah? Semakin? Kok ragu-ragu bilang? Cari duit semakin susah. Orderan semakin bagaimana? Makin limpah atau makin berkurang? Ya, berkurang. Ya. Gaji terkadang, ya, harusnya 6 hari kerja, sekarang cuma 3 hari. Ada yang 1 hari seminggu, ya, 1 hari seminggu. Bagaimana gajinya itu? Tapi ingatlah, masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, ya, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Ya. Udah selesai tadi pembacaan? Wahyu pasal 5, mari ayat 1 perhatikan. Sampai berapa?
10, ya. Wahyu 5 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya. Ya, ini kitab, ya, gulungan kitab. Tapi disegel, dimeterai. Disegel, dimeterai, nggak boleh dibuka. Ya, terus. Dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Siapa yang layak membuka gulungan kitab? Ya, kitab zaman itu digulung, jadi ada gulungan, ya. Nanti bukanya juga begini, seperti buku teks proklamasi, ya. Ya, ya. Buka, ya. Ya, terus. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Ini tangisan hamba Tuhan. Tangisan apa? Hamba Tuhan. Tangisannya adalah kalau kitab itu, Injil itu tertutup. Dibaca nggak ngerti, ya. Dibaca tapi nggak ngerti, berarti tertutup. Tapi kalau dibaca mengerti, terbuka namanya. Oh iya ya, langsung menjadi sinar yang menerangi hati kita. Amin. Jadi makanya disebut Injil itu, firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dan dia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, sampai nanti hati kita bersinar. Bukan hanya jalan kita yang terang, masa depan kita yang terang, tapi sampai hati kita diterangi oleh Injil firman Tuhan. Jadi nanti pulang sudah terang. Amin. Amin. Diterangi oleh firman Tuhan. Daud berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan 2 Korintus 4 mengatakan, dialah yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, sampai hati kita menjadi terang, diterangi oleh firman Tuhan. Jadi firman ini sedang menerangi hatimu sekarang. Mungkin tadinya gelap. Tadinya apa? Gelap. Orang yang gelap itu disamakan dengan orang yang buta. Orang apa? Buta. Orang buta berjalan pasti meraba-raba. Pasti meraba-raba. Apalagi orang buta menuntun orang buta. Kemana dia? Keluar. Orang buta menuntun orang buta. Mari aku tuntun engkau. Sama-sama apa? Buta. Akhirnya masuk lubang. Itu kata Alkitab. Tapi kalau orang yang bisa melihat nuntun orang buta, sampai pada tujuan, ya. Tapi firman ini untuk membuka mata hati kita supaya kita menjadi terang. Dia yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Terus perhatikan Ayatnya yang kelima, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. ya, yang layak membuka adalah anak domba. Disebut juga dia adalah singa dari suku Yehuda. Singa itu adalah raja. Raja. Raja hutan apa? Singa. Singa. Yesus itu singa dari suku Yehuda. Kalau dia mengaum, maka gemetar semua. Kalau singa apa? Mengaum, semua gemetar. Ya, terus perhatikan.
Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Bermata 7, bertanduk 7, ya, serba 7. Angka 7 itu angka sempurna. Ya, terus Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. ya, terus Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. ya, 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, puji Tuhan. Ini hebatnya korban Kristus. Ya, Dia membuat kita menjadi raja-raja. Amin. Jadi apa, saudaraku? Raja. Kalau kedudukan paling tinggi apa ya? Kedudukan paling tinggi apa? Raja. Mana lebih tinggi presiden dari raja? Mana lebih tinggi presiden, raja daripada perdana menteri? Raja. Ya, raja. Ya, raja itu tidak ada batas kekuasaannya. Unlimited. Kalau perdana menteri ada batasnya. Kalau presiden ada batasnya. Kalau di negara kita 5 tahun. Paling lama berapa periode? 2 tahun. Ya, 2 periode. 2 periode. Setelah itu ya harus dikasih kepada orang. Tapi kalau raja seumur hidup, itu raja. Ya, tapi nanti kerajaan yang akan kita terima adalah kerajaan yang kekal. Di bumi 1000 tahun, di sorga selama-lamanya. Berapa tahun di bumi? 1000 tahun. Puas 1000 tahun. Tuhan puas ya jadi raja 1000 tahun. Kata Tuhan, lanjut lagi nanti di sorga. Lanjut di mana? Di sorga. Kekal selama-lamanya menjadi raja. Ya, jadi kebaikan Tuhan mengangkat orang-orang yang hina, yang kecil menjadi mulia, yang kecil menjadi terbesar. Sebab raja itu kedudukan yang terbesar, termulia. Bayangkan, Tuhan sangat baik bagi kita. Amin. Tuhan sangat baik. Tunggu tanggal mainnya. Amin. Tunggu apa? Tanggal mainnya. Nanti saudara akan memerintah. Tentu kalau raja ada tahtanya. Ada tahtanya? Ada. Kalau raja nggak ada tahtanya, wah bukan raja namanya. Ya, jadi nanti saudara ini memerintah. Ya, ada tahta Tuhan siapkan bagi saudara. Ya, sedikit boleh Wahyu 20. Perhatikan. Ayat 1, ya boleh. Demikian firman Tuhan, kerajaan 1000 tahun. Berapa lama? 1000 tahun. 1000 tahun jadi raja, puas enggak? Puas? Puas. 1000 tahun. Duh, baiknya Tuhan itu. Duh. Ini nanti bumi akan diubah menjadi Firdaus. Jadi apa? Amin. Amin. Jadi tidak ada nyamuk nanti.
Tidak ada lagi lalat-lalat. Kerajaan 1000 tahun itu kerajaan damai. Semua yang mengganggu kehidupan disingkirkan. Ya, perhatikan. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, iblis, setan, naga, ular tua namanya. Ya, iblis, setan, naga, ular tua namanya banyak. Diikat, dimasukkan dalam lubang yang tidak terukur dalamnya. Ditutuplah dia, setelah dirantai ditutup dia dan tidak bisa keluar, supaya iblis tidak bisa mengganggu orang-orang yang berada dalam masa kerajaan 1000 tahun. Yang membuat manusia kan yang membuat manusia kan jadi penjahat, jadi stres itu roh-roh jahat. Roh-roh jahat. Setan. Terkadang setan itu bisa masuk sampai 2000 setan masuk kepada seseorang. Berapa setan? 2000. Bayangkan. Udah 2000, di rantai pun putus, di penjara pun jebol. Kekuatan setan. Ya. Tapi nanti setan akan diikat, dirantai dia, kemudian dimasukkan dalam lubang goa yang tidak terukur dalam. Ditutup dia di situ sampai pemerintahan 1000 tahun selesai. Setelah itu dia dilepaskan seketika. Tapi kita akan pindah ke langit yang baru, bumi yang baru. Kemudian datanglah api memakan. Yang mati di luar Tuhan bangkit untuk dibakar selama-lamanya. Jadi usahakan saudara sungguh-sungguh iring Tuhan. Amin. Percaya sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh. Ya. Semua sungguh-sungguh, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, imam-imam yang sungguh-sungguh, jemaat yang sungguh-sungguh. Hanya mereka yang sungguh-sungguh yang selamat. Kalau nggak sungguh-sungguh pasti tidak dilindungi oleh Tuhan. Ya, jadi usahakan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan setengah hati, jangan. Setengah hati. Tuhan itu bisa melihat hati orang. Kalau saya nggak bisa melihat. Ya, tapi Tuhan bisa melihat ini hatinya hanya sedikit kepada saya, kata Tuhan. Allah ini sepenuh hati. Ya, Tuhan itu maha tahu. Amin. Jadi ikut Tuhan jangan setengah hati, jangan seperempat hati, ya, tapi sepenuh hati. Itu sebabnya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap tubuhmu, segenap roh. Kita pakai untuk mengasihi Tuhan. Jadi jangan setengah-setengah. Karena Tuhan pun mengasihi kita tidak setengah-setengah. Ya, apa Tuhan Yesus mati untuk saudara setengah mati dia? Ya, Yesus mati setengah mati dia di atas kayu salib. Ya, saya setengah mati saja udah itu cukup. Saya nggak mau sampai mati terlalu sakit. Ya enggak lah. Walaupun sakit, tetap dia mau. Ya, sampai mati. Jadi Tuhan mengasihi kita sampai mati. Amin. Sampai mati. Sampai titik darah yang penghabisan. Dia mengasihi kita. Jadi pantaslah dia meminta kita mengasihi dia. Amin. Jadi mengasihi Tuhan sepenuh hati, segenap hati. Melayani juga sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Ya. Kalau kita mau merasakan kasih-Nya Tuhan, uluran tangan Tuhan, damai sejahtera. Ya, terus perhatikan. Ayat yang ketiga, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut,
dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ya, nanti dilepas itu setan itu setelah dibelenggu 1000 tahun dilepas. Ya, dilepas. Kita nanti pindah ke mana? Ke surga. Amin. Terus Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. ya, itu orang-orang yang mati zaman antikris 3,5 tahun. Ada orang bertahan sampai apa? Mati. Kamu mau ikut Tuhan? Ikut. Wah, disiksa. Bukan langsung dipenggal kepalanya, bukan. Disiksa. Banyak orang yang menyangkal Tuhan, tapi ada orang yang bertahan. Lebih baik kita pilih ikut kita disingkirkan. Amin. Jangan sampai masuk zaman 3,5 tahun aniaya besar. Ya, seperti keluar dari api dikatakan, seperti selamat dari api, pembakaran, ujian yang berat, siksaan yang berat. Ya, selamat tapi seperti dari api. Lebih baik kita sungguh-sungguh sekarang. Ya. Wahyu 12 dikatakan 1, mempelai perempuan itu disingkirkan kepada gurun 3,5 tahun. Yang tertinggal ini disiksa. Ya, untuk mempertahankan imannya dia harus rela dipenggal kepala. Memang dia bangkit kembali, tapi seperti keluar dari apa? Api. Makanya ikut Tuhan setia sekarang, sungguh. Bagaimana kalau bayi? Tergantung pada anak orang tuanya, ibu bapak. Anak-anak itu tergantung kepada ibu bapak. Ya. Salah satu, minimal satu, entah ibu entah bapak itu bisa menyelamatkan anak-anak. Ya, bisa menyelamatkan. Apalagi dua-duanya, suami istri, ayah ibu, sungguh. Anaknya yang kecil-kecil yang belum tahu apa-apa, belum tahu tentang surga, belum tahu tentang neraka, belum tahu bagaimana untuk mendapatkan perlindungan. Keselamatannya tergantung kepada orang tua. Bisa mengerti? Ya, anak kecil mana tahu? Ya, nggak tahu apa-apa dia. Surga nggak tahu, neraka nggak tahu. Ya, masih kecil. Tapi keselamatannya, maka disebut dikuduskan. Anak itu dikuduskan oleh ibu bapaknya. Itu sebabnya seorang ayah, seorang ibu harus kudus supaya mengalir keselamatan kepada anak-anak. Nanti kalau anak itu sudah bisa membedakan baik dan jahat, dia baru bertanggung jawab untuk keselamatan. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Tapi selagi kecil belum tahu apa-apa. Keselamatannya tergantung kepada orang tua. Baca nanti dalam Korintus itu. Ya, 2 Korintus 6 kalau nggak salah, 2 Korintus 7 nanti baca saya. Ya, keselamatan. Ya, atau boleh sedikit coba. Ya, boleh 2 Korintus pasal ya sedikit saja ya. Nah, supaya kita ada pengetahuan. Ya. Keselamatan ya anak. 1 Korintus 7, perhatikan ya. Satu Korintus 7 Boleh 1. ayat yang pertama tentang perkawinan.
Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Ya, jadi ada waktunya puasa. Apa? Puasa. Udah pernah puasa? Hah? Puasa. Ya, terus. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Ya, kalau bisa seperti aku tidak kawin, kata Paulus. Paulus itu memang gak nikah. Tidak menikah. Ya. Satu-satunya rasul yang tidak menikah. Dia leluasa ke sana kemari, ya, kemana-mana dia bisa. Kalau punya istri, ya harus pikirin anaknya, istrinya, ya kebutuhannya. Terus perhatikan. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Ya, kalau para janda nggak usah pikirkan lagi menikah. Lebih baiklah seperti aku ini. Amin. Kata siapa? Paulus. Ya, kalau nikah boleh, cuman ditimpa kesusah. Ngandung lagi, anak lagi. Ya, begitulah. Bukan tidak boleh, boleh cuma ditimpa kesusah. Nah, kata Alkitab. Bagaimana? Kalau mengandung, susah atau apa? Susah juga ya. 5 bulan susah, belum melahirkannya, antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Itu anak pertama, anak kedua, apalagi anak sampai selusin. Selusin berapa? 12. Kapan istirahatnya? Kapan istirahatnya? Ngurus anak. Ya, bayi itu ngak, kakaknya lagi ngak lagi, kakaknya lagi ngak. Gak punya pembantu lagi. Aduh, kapan istirahatnya? Belum nyucinya, belum masaknya, belum cari uangnya. Ngurus satu aja sudah susah, pusing, ya kan? Apalagi anaknya ke sana kemari. Oh, terus. Lumayan kalau rumahnya gede, kalau rumahnya cuma 5 kali 5. Apa 5 kali 5 ya? Cuma 5 kali 5. Anaknya 5 lagi, 1 meter 1. Makanya Paulus pengen, lebih baiklah aku tidak kawin, nanti terlalu repot. Ya, terus perhatikan. Ayat yang 9, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan. Ya, ini perintah Tuhan, bukan pikiran Paulus. Terus Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. kalau sudah bercerai ya udah, jangan kawin sebenarnya. Kalau mau kawin lagi, berdamai dengan suaminya, berdamai dengan istrinya. Ya, terus. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, Ya, kalau dia menikah dengan yang tidak seiman, terus
dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, Kalau mau hidup bersama dengan dia, terus janganlah saudara itu menceraikan dia. janganlah menceraikannya. Ya, tadinya umpamanya belum dalam Tuhan, terus suaminya ikut Tuhan, ya, jangan diceraikan, biar hidup berdampingan, ya. Tapi nanti dengan kelakuan suami yang baik, istri yang tidak beriman jadi beriman, ya. Tapi bukan berarti cari pasangan yang tidak seiman, bukan. Harus yang seiman. Amin. Terang dengan terang. Ya, terus Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. istri yang tidak beriman disucikan oleh suami. Suami yang tidak beriman disucikan oleh istri. Ya. Jadi itu kata firman Tuhan. Terus Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. ya, dipertahankan, diperjuangkan sampai seiman. Amin. Supaya semua nanti masuk surga. Ya, baca nanti di rumah berulang-ulang ayat ini, pasal ini terus. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Ya, istri-istri usahakan suamimu supaya selamat. Ya, suami juga berusaha supaya istrinya selamat. Itu namanya berhasil. Kalau suami istri dengan anak-anak semua masuk surga. Bagaimana suami istri anak-anak di neraka? Sedih nggak? Berpandang-pandangan sambil diikat tangannya, nanti kaki diikat. Aduh, dalam lautan api dan beneran bertetangga begini. Anak, ibu, bapak semua di situ. Aduh, menderita. Neraka itu disebut tangan dan kaki diikat dalam lautan api yang tidak terpadam. Ya, itu sebabnya usahakan supaya semua anggota keluarga selamat. Paulus berkata kepada kepala penjara, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya artinya menerima. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Ini maunya Tuhan, seisi rumah selamat. Seperti Nuh, 3 anak 3 mantu. Nuh dengan istrinya, 3 anak 3 mantu, selamat. Masuk dalam bahtera ketika hukuman datang dengan air bah, selamat. Ya, terus perhatikan. Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak menyelamatkan istrimu? Ya, suami harus menyelamatkan istri, istri menyelamatkan suami. Ya, selamat, masuk surga. Ya, surga yang mulia. Ya, jadi Tuhan itu baik. Ya, Tuhan baik. Dia ingin supaya jangan ada orang yang binasa. Ya. Tuhan tidak menginginkan satu orang manusia binasa. Di mana ayatnya itu? Pernah baca ayatnya? Hah? Tidak menginginkan satu orang binasa, tapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di mana ayatnya? Nggak tahu. Di mana ayatnya? Hah?
Di mana? Ah? 2 Petrus. Ya, coba. 2 Petrus berapa? 3 ayat 9. Ya, 2 Petrus 3. 2 Petrus berapa? Ya, perhatikan. 2 Petrus 3 ayat yang 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya, sebenarnya menurut peta zaman Tuhan itu sudah datang. Sudah apa? Sudah datang. Tapi firman-Nya harus digenapi. Sampai orang berkata nanti, di mana tanda kedatangannya? Mana Tuhan datang? Sudah lewat kok 2000 tahun. Sudah tahun 2000 sudah katanya sebelum tahun 2000 Tuhan sudah datang. Betul menurut peta zaman. Tapi Tuhan sabar. Amin. Jadi dia adalah panjang sabar Tuhan. Tuhan perpanjang sabar. Seperti karet. Pernah sudah pegang karet? Nah, itu namanya karetnya seperti segini. Diperpanjang. Udah 2000 berapa sekarang? 2020. Diperpanjang berapa tahun? Sudah 20. Berapa lagi tahun? Sampai nanti putus. Panjang sabar Allah. Bisa? Karet itu putus, tak. Panjang sabar Tuhan habis. Berarti tidak ada lagi kesempatan. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Jadi sekarang ini adalah masa panjang sabar Tuhan. Bukan Tuhan lupa. Ya, terus sudah. Soal ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Ya, sabar terhadap kamu. Terus Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang yang berbalik dan bertobat. supaya semua orang berbalik dari dosa-dosanya dan bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Jadi kalau masih berbuat dosa berarti belum bertobat. Masih berbuat dosa? Masih berbuat dosa? Berarti belum mau lanjut dosanya? Oh Tuhan sabar, kok Tuhan sabar. Memang sabar ya, terhadap kita sabar, tapi jangan dipermainkan panjang sabar Allah. Terus perhatikan Ayat yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. ya, Tuhan akan datang seperti pencuri. Tiba. Pencuri datang, kasih tahu dulu nggak? Hah? Nanti malam saya datang ke rumah mau maling ya. Pasti sudah disiapkan apa? Persiapkan golok sekampung jaga rumah supaya jangan di karong. Ya, tapi pencuri itu datang tiba-tiba. Bukan berarti Tuhan pencuri, bukan. Seperti pencuri. Ya, seperti pencuri. Kalau pencuri ngambil apa biasanya? Ngambil kerupuk? Kalau maling datang ngambil kerupuk? Nah, yang diambil apa? Emas, berlian, itu yang dicuri. Mana rompengan dibawa sebuah pencuri, ya. Tapi yang mahal. Ya. Maka jadilah saudara emas. Amin. Jadi apa? Emas. Nanti Tuhan datang mengambil. Amin. Membawa ke surga. Ya, terus perhatikan. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya,
kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Ya, kita nyanyikan saja. Ya. Oh Yerusalem, ya. Oh Yerusalem, kota mulia. Ya, kita lakukan jam suci bisa ke depan. Kita tunduk kepala, kita doa sebentar. Kami serahkan air anggur dan roti ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi inilah wujud dari korban Kristus. Urapilah anggur dan roti ini, sehingga kami menikmati persekutuan yang indah malam ini. Kami makan tubuh dan darah-Mu, menguatkan kami yang lemah, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan rohani kami yang tertidur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari dinyanyikan sambil dibagikan. Lembut sekali. Yerusalem, kota
Oh Yerusalem. Amin. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kita angkat tubuh Kristus. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa kita. Setelah itu mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkatlah cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan. Angkatlah hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia sejenak. Kami menyembah Engkau. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih buat janji perlindungan-Mu bagi kami, buat janji keselamatan bagi kami dan keluarga kami. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Janji-Mu adalah ya dan amin. Selalu Engkau menepati janji-Mu Tuhan. Engkau akan melindungi kami, mencukupi kebutuhan kami, memagari kami dengan sempurna Tuhan, sehingga kami dapat berkata, Tuhan adalah penolong kami, Tuhanlah yang melindungi kami, Tuhanlah yang menjaga kami, keluar masuk rumah kami dijaga oleh Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, buat tubuh dan darah-Mu. Kami pegang janji-Mu yang indah pada malam ini. Kami pegang dan Tuhan pasti menepati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kalau ada yang sakit, jamah penyakitmu. Raba kalau tidak memungkinkan, taruhkan tangan kirimu pada dadamu. Saya akan berdoa buat saudara, buat mereka yang sakit Tuhan, apapun penyakit mereka, sesuai dengan janji-Mu bahwa korban-Mu dan doa kami bisa menyembuhkan segala sakit penyakit, membuka jalan bagi kami, memberi kepada kami kemenangan demi kemenangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong semua anak-anak-Mu dimanapun sedang mengikuti, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan menolong engkau. Tuhan membukakan pintu dan jalan bagimu. Tuhan memberi kepadamu damai sejahteranya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Kita angkat puji-pujian. Kita jalankan sekali saja persembahan. Ya, kita nyanyikan nyanyian. Ya. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu mati, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu mati, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu mati, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu mati, Bapa di surga memelihara. Aku tidak mati, burung di udara dia pelihara. Aku tidak mati, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak mati, apa yang ku makan dilupakan. Aku tidak mati, Bapa di surga memelihara. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat persembahan saudara dan kehadiran saudara. Dan bagi saudara yang mengikuti secara online, terima kasih buat kesetiaan saudara mengikuti ya. Sebagai waktu jemaat bagi kita hari Sabtu ibadah online remaja muda. Jam berapa Pak? Hah? Ya, jam 6. Minggu kita ibadah di sini jam 7.30, di Permata 10.30. Selasa depan kita doa. Ya, hari Rabu depan kita pendalaman Alkitab. Ya, kita doakan mereka yang kurang sehat. Ya, kita doakan Jessica. Ya, kemudian saudari Ripka yang baru melahirkan. Kemudian siapa lagi yang sakit? Ya, masih ada? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, ya kita tutup dalam doa. Ya, haleluya. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sakit. Baik Jessica, Tuhan tolong. Kami berdoa buat juga Ripka yang baru bersalin. Tuhan beri pada bayi dan ibunya kesehatan. Juga anak-anak-Mu yang lain yang tidak disebut namanya, baik yang mengikuti secara online dan yang mereka doakan keluarga mereka. Tuhan senang kalau kami berdoa buat mereka, karena mereka juga Tuhan kasihani. Kami juga berdoa buat Hendrik, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, beri kepadanya ketekunan, kecintaan padamu. Semua akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Asal kami bertekun, kami berdoa Tuhan tolong semua anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan kuasa Roh Kudus memberi kekuatan perlindungan padamu. Dan juga semua jemaat-Mu, dari bayi-bayi dalam kandungan, anak-anak kecil, remaja muda, tua muda, semua lindungi Tuhan, pelihara dan cukupi kebutuhan mereka. Juga keluarga di sini cara khusus Kau berkati, khususan anak, mantu, cucu Kau berkati. Berkati juga Tuhan tetangga kami, kiri kanan muka belakang, CRT, CRW ini, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat.
Begitu juga Bapak kami Wali Kota Bandung dengan wakilnya, Gubernur kami Pak Ridwan Kamil dengan Pak UU wakilnya, Presiden kami Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin wakilnya, seluruh menteri, seluruh kepala daerah tingkat 2. Tuhan berkati wali kota dan bupati, TNI Polri juga berkati, Tuhan berkati semua. Dan biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa negara kami. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.